Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22-36. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun, Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku. Ia berada di sebelah kananku, sehingga aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan lidahku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan. Sebab Engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa leluhur kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun, ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa ia akan mendudukkan seseorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya Roh itu seperti yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ia berdiri di depan ruang pertemuan penjara, bukan sebagai korban yang menuntut balas, bukan pula sebagai narapidana yang akan menjalani masa penahanan, melainkan sebagai seorang ibu yang menanggung luka dan membiarkan lukanya terus terbuka. Namanya Mary Johnson. Ia kehilangan anak satu-satunya akibat peluru yang bersarang di tubuhnya. Satu nyawa diambil paksa oleh tangan seorang remaja yang malam itu tidak tahu bahwa satu ledakan amarah
bisa menghancurkan seluruh kehidupan. Mary mengenal Tuhan, tetapi bukan berarti ia kebal terhadap duka. Bahkan di matanya, tak ada satupun ayat Alkitab yang bisa dengan cepat memulihkan luka akibat kehilangan. Mary tetap pergi ke gereja. Ia tetap bernyanyi. Ia tetap berdoa. Namun di dalam hatinya, dendam duduk di sudut hati yang paling kelam. Seperti bayang-bayang yang tak bisa diusir oleh cahaya. Hingga suatu hari, sebuah pertanyaan mengguncang jiwanya. Mary, engkau telah melihat salibku, tapi sudahkah engkau percaya kepada kebangkitanku? Mary terdiam, sebab di sana, di kayu kasar yang berlumur darah, bukan hanya tubuh Yesus yang mati, melainkan juga semua tuduhan, semua kemarahan, semua kuasa kematian dihancurkan oleh kasih Tuhan yang bangkit. Seperti orang-orang yang mendengar Petrus berkhotbah, Mary juga merasa hatinya tertusuk. Ia menyadari bahwa pengampunan bukanlah kelemahan, tetapi justru kekuatan yang berasal dari Tuhan dan diwariskan kepada ciptaan. Dan Mary pun melangkah dengan gemetar dan air mata. Ia berjalan menuju ruang pertemuan penjara. Ia menemui Oshi Israel, remaja yang telah membunuh anaknya. Bukan untuk memaki, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengatakan, Oshi, aku memaafkanmu. Dan dalam pelukan yang hancur itu, ada dua jiwa yang dibebaskan. Yang satu dibebaskan dari dosa, yang lain dibebaskan dari kebencian. Kisah Para Rasul pasal 2 menyatakan Yesus disalibkan oleh manusia, namun dibangkitkan oleh Allah. Dan karena itu, hati manusia yang paling keras sekalipun mampu diubah menjadi lembut. Hati yang membenci bisa diisi dengan cinta yang tidak berasal dari dunia ini. Oshi, remaja yang menembak mati putra dari Mary, kini justru menjadi anak dari Mary yang tidak lagi memiliki anak kandung. Mereka hidup berdampingan, dan rumah Mary bukan lagi tempat berkabung, tetapi tempat kesaksian akan kuatnya pengampunan. Sebab ketika Kristus bangkit, ia tidak hanya keluar dari kubur, ia juga mengetuk pintu-pintu luka dan berkata, "Izinkan aku masuk dan menjadikan luka ini rumah bagi cintaku." Saudara-saudara, berapa banyak dari kita yang masih tinggal di dalam penjara
penjara kepahitan, penjara kekecewaan, penjara masa lalu yang begitu menekan. Kita tahu tentang salib, namun belum sungguh-sungguh hidup di dalam kuasa kebangkitan. Mungkin pada hari ini kita tidak diminta untuk mencari dan memeluk seorang pembunuh, tapi mungkin Tuhan meminta kita untuk memeluk kembali orang yang kita benci, orang yang pernah menyakiti, atau bahkan memeluk diri kita sendiri yang sampai saat ini belum sanggup untuk kita ampuni. Mungkin Tuhan sedang berkata, seperti Petrus dahulu berkata, "Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Saudara-saudara, tidak ada luka yang terlalu dalam, tidak ada air mata yang terlalu getir, tidak ada masa lalu yang terlalu gelap, tidak ada satupun yang tidak bisa dijamah oleh cinta kasih Tuhan. Mari sejenak berdiam, menarik nafas perlahan, membuka ruang untuk mendengarkan kehendak Tuhan. Apakah ada bagian dari jiwa kita yang perlu disentuh oleh Tuhan Yesus yang bangkit? Apakah ada dosa yang perlu kita akui di hadapannya? Apakah ada seseorang yang perlu untuk kita maafkan? Apakah ada beban yang perlu untuk kita lepaskan? Yesus tidak mati agar kita hidup dalam penyesalan, tetapi agar kita bersamanya di dalam kuasa kebangkitan, untuk mengampuni, untuk mencintai, untuk menjadi saksi bahwa cinta lebih kuat dari maut, cinta melampaui kematian. Dan seperti Mary Johnson, kita pun dipanggil untuk mengubah luka menjadi cinta.